Halo teman-teman, kenalin aku Nova Dwi Handayani dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Kesehatan dan keselamatan kerja di Laboratorium Kimia. Tujuan K3 di laboratorium. 1. Untuk mengetahui tata tertib laboratorium sebelum praktikum. 2. Untuk mengetahui hal apa saja yang perlu disiapkan sebelum praktikum sebagai salah satu kegiatan keselamatan kerja. 3. Untuk mengenal logo tanda bahaya yang tertera pada kemasan bahan kimia. Dan yang terakhir untuk mengetahui MSDS dari bahan kimia. Selamat datang di Laboratorium Kimia. Bekerja di lab tidak akan lepas dari resiko bahaya yang dapat bersumber dari bahan kimia atau peralatan laboratorium. Oleh karena itu, sivitas akademika yang akan memasuki lab harus mendapatkan izin dari petugas laboratorium. Selain itu, ada beberapa ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kenali terlebih dahulu jenis bahaya dan resiko dari bahan yang kita gunakan. Bacalah petunjuk dengan baik sebelum bekerja. Yang kedua, bahaya bahan kimia yang ada di lab antara lain bahan kimia dari bahan yang bersifat korosif, oksidator, toksik, iritan, flammable, dan berbahaya bagi lingkungan. Yang ketiga, di lab juga memungkinkan adanya bahaya lain, seperti bahaya listrik, bahaya ergonomi seperti bupeting dengan poster kerja yang salah, bahaya lokasi kerja seperti lantai banjir atau karena lab berada di gedung yang tinggi, bahaya kejatuhan barang, dan bahaya angkat atau angkut yang salah. Untuk menghindari terjadinya bahaya tersebut, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan seperti melepas perhiasan dan aksesoris sebelum masuk lab, memakai sepatu tertutup, menggunakan jas lab berlengan panjang dan dikancing, masukkan hijab ke dalam jas lab bagi wanita yang berhijab, dan mengikat rambut bagi wanita yang tidak berhijab. Kemudian memakai masker. Memakai pelindung mata. Memakai sarung tangan. Dan menyimpan bahan kimia pada tempatnya. Gunakan perangkat tambahan agar lebih mudah dalam memindahkan barang. Bekerja di ruang asam saat menggunakan bahan kimia yang mudah menguap, selalu menggunakan mikropipet yang baru. Membuang limbah sesuai dengan jenisnya. Tidak makan atau minum ketika berada di laboratorium. Membersihkan alat yang sudah selesai digunakan. Tidak menggunakan kosmetik di dalam laboratorium. Tidak merokok di laboratorium. Dan mencuci tangan setelah selesai praktikum. Kadang-kadang kecelakaan dapat terjadi saat bekerja. Oleh karena itu, kotak P3K harus selalu tersedia di laboratorium. Jika kecelakaan berupa terjatuh, tidak sadarkan diri, segera upayakan CPR jika terdapat petugas yang terlatih. Jika terkena tumpahan bahan kimia, segeralah ke emergency shower, mencucilah badan Anda selama kurang lebih 15 menit. Jika mata terkena bahan kimia, segera bersihkan dengan eye wash dan periksakan ke dokter. Dan jangan lupa, setiap kejadian kecelakaan harus dilaporkan ke petugas laboratorium. Saat ada keadaan emergensi di lab, misalnya kebakaran, maka Anda harus segera melapor ke petugas laboratorium, kemudian alarm akan berbunyi. Jangan gunakan lift saat emergensi, ikuti arahan fireward, mengikuti jalur evakuasi.
Untuk memadamkan api, gunakan apart terdekat dengan menggunakan prinsip PISS, yaitu pull, tarik pin penyangga, ayam, arahkan pada dasar api, squeeze, semprotkan ke bagian api, sweep, padamkan dari satu sisi ke sisi lainnya. Jika terjadi gempa, hal yang harus Anda lakukan adalah matikan alat laboratorium yang sedang digunakan, tinggalkan laboratorium dan tutup pintu, ikuti jalur evakuasi dan berkumpul di assembly point, serta jangan kembali ke dalam ruangan dan tunggu sampai keadaan aman.